Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabar ya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Oke, di video kali ini kita akan melakukan unboxing dan review sebuah action cam yang katanya sangat laris di pasaran dan menjadi nomor 1 penjualan action cam di Indonesia. Dia adalah Brica B Pro 5 AE2X. Nah, karena itu saya penasaran dan tertarik untuk mereview action cam ini untuk melihat bagaimana sebenarnya kualitasnya dan apa saja fitur yang dibawanya. Biasanya sebuah produk bisa menjadi sangat laris karena kualitasnya bagus dan harganya juga reasonable ya. Buat teman-teman yang saat ini sedang mencari action cam atau yang memang sudah tertarik ingin membeli action cam ini, silahkan simak video ini sampai habis agar bisa menjadi referensi sebelum membelinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung aja kita bahas. Pertama kita bahas dari paket penjualannya. Di sini action cam ini dipasarkan dengan box berwarna hitam seperti ini ya. Di belakang ada spesifikasinya dan list apa aja yang ada di dalam boxnya. Saat dibuka kita akan mendapatkan yang pertama ada kartu garansi, action camnya yang sudah dilengkapi sama waterproof case, ada baterainya yang terpisah, dapat mic wireless juga nih yang sekaligus berfungsi sebagai remote, ada kabel USB-A to C untuk charging, dan aksesoris lainnya yang lengkap banget agar action cam ini bisa ditempel di mana aja, seperti di helm, stang motor, dan lain-lain ya. Listnya nanti saya sertakan di layar. Lalu di bawah sini lagi masih ada box partisi lagi yang saat dibuka isinya ada velcro strap, lalu ada stiker, dan terakhir ada buku manual. Itu dia semua yang akan kita dapatkan di paket penjualannya. Benar-benar komplit banget ya, jadi kita tinggal pakai aja nih. Nice. Oke, lanjut kita bahas kameranya. Di sini dia sudah include dan terpasang waterproof case. Case-nya ini diklaim bisa untuk pemakaian hingga kedalaman 40 meter loh. Jadi cocok untuk dipakai diving atau menyelam ya. Untuk melihat kameranya lebih jelas, kita lepas dulu waterproof case-nya ini dan kita keluarkan kameranya. Cara ngelepasnya seperti ini ya. Nah, ini kameranya ringan banget ternyata. Cuman 56 gram aja. Kemudian untuk menyalakannya, kita masukkan dulu baterainya. Baterainya ini kapasitasnya cukup gede, yaitu 1050 mAh. Dan bisa bertahan untuk durasi pemakaian selama 110 menit. Langsung aja kita nyalakan dengan tekan dan tahan tombol M ini. Di belakang sini ada layar LCD 2 inch yang berfungsi sebagai viewfinder untuk memudahkan saat pengambilan foto dan juga video. Lalu di depan juga ada satu layar lagi berukuran 1,3 inch ya. Jadi dia udah pakai double screen nih. Untuk berpindah antar layar, tekan dan tahan tombol bawah yang di samping ini. Di bagian atas ada tombol mode dan tombol OK yang berfungsi sebagai tombol shutternya. Di samping kanan ada tombol navigasi atas dan bawah. Lalu di kiri ada port USB-C untuk charging, port mini HDMI untuk display out, dan port microSD. Untuk microSD di sini dia support hingga ukuran 128 GB. Tapi microSD-nya tidak termasuk di paket penjualan. Ini saya langsung aja masukkan microSD saya yang berukuran 64 GB. Oke, sekarang kita lihat menu-menunya. Action cam ini sudah menggunakan lensa beresolusi 20 MP dengan sensor Sony Exmor-R ya, yang dapat merekam video hingga resolusi 4K 30 fps loh. Keren sih, padahal harganya nih kalau dicek di marketplace nggak nyampe 1 juta. Wide angle lensanya ini juga sudah 170 derajat sehingga bisa menangkap gambar dengan angle yang luas banget. Fitur-fiturnya ada video recording dengan pilihan resolusi dan frame rate yang juga cukup banyak nih. Defaultnya kita akan disuguhkan 4K 30 fps, tapi kita bisa setting lagi dengan memilih beberapa resolusi yang tersedia. Bahkan di sini juga ada yang 60 fps tapi di 1080p ya. Lalu ada pengambilan foto dengan resolusi maksimal 20 MP, ada slow motion dengan resolusi 720p 120 fps. Lalu di menu setting di sini kita bisa atur banyak hal. Di section pertama ada untuk nyalakan wireless mic. Nanti kita coba sambungin mic-nya ya. Lalu resolusi video, perekaman suara, time lapse, looping, slow motion. Lalu di section berikutnya ada resolusi foto, timer otomatis, ada photo burst. Selanjutnya ada exposure, white balance, Wi-Fi. Ini Wi-Fi maksudnya untuk menghubungkan ke aplikasi di smartphone ya. Nanti akan kita tes juga. Ada rotasi gambar, mode berkendara, yang mana kalau kita aktifkan ini bisa dijadikan sebagai dashcam ya, karena begitu kameranya nyala maka otomatis langsung akan ngerekam. Lalu ada frekuensi sumber cahaya, di sini ada pilihan auto, 50 Hz dan juga 60 Hz. Lampu indikator, screensaver,
mati otomatis, watermark waktu, lalu section terakhir ada bahasa, tanggal waktu, format untuk ngeformat SD card, reset pengaturan pabrik, dan versi firmware. Terakhir untuk exit dan kembali ke mode awal. Oke, selanjutnya kita coba menghubungkan wireless microphone-nya tadi. Bentuknya seperti ini ya, dia ada klipnya untuk ditempelin ke baju nih. Lalu ada port USB-C juga untuk charging, ada tombol power di bawah dan lampu indikator di bagian atas. Langsung aja kita nyalakan dengan tekan dan tahan tombol power sampai lampu indikatornya menyala dan berkedip seperti ini. Lalu kita ke kameranya, buka setting, di bagian wireless microphone-nya tadi kita centang. Dan setelah berhasil terhubung maka lampunya akan berhenti berkedip. Dan nanti dia akan otomatis pairing ya. Dan setelah berhasil terhubung akan ada notif seperti ini dan lampu di mikrofonnya akan berhenti berkedip. Mic ini juga bisa berfungsi sebagai remote control loh. Tekan tombol power sekali untuk mengambil foto, tekan 2 kali untuk merekam video. Jadi kita bisa mengambil foto dan video dari jarak jauh hingga 10 meter dengan mikrofon ini. Nice! Untuk mematikannya tekan dan tahan lagi tombol powernya sampai lampu indikatornya mati. Untuk hasil rekaman suaranya nanti akan kita coba lihat di bagian pengetesan perekaman videonya. Selanjutnya kita akan coba hubungkan ke smartphone ya melalui aplikasi yang bernama B Pro 5. Teman-teman bisa download di App Store ataupun Play Store. Setelah itu untuk menghubungkannya kita menggunakan koneksi Wi-Fi yang tadi. Masuk ke setting action cam-nya, ke section yang ketiga ini, lalu pada bagian Wi-Fi silahkan dicentang. Kemudian akan muncul informasi Wi-Fi-nya seperti ini. Kita ke smartphone-nya lalu koneksikan Wi-Fi-nya ke Wi-Fi dari action cam ini. Jika sudah terhubung, kita kembali ke aplikasinya dan klik connect. Lalu tunggu sampai berhasil terhubung. Nah, jika sudah berhasil terhubung, nanti aplikasinya akan terbuka seperti ini. Kita bisa gunakan sebagai viewfinder dan juga untuk mengontrol semua menu kameranya. Seperti untuk ganti mode, untuk melihat galeri, dan juga untuk setting-setting ya. Sehingga ini akan memudahkan banget daripada harus setting melalui kameranya. Apalagi jika kameranya sedang sulit untuk dijangkau ya. Nah, itu tadi dia semua spesifikasi dan fitur yang akan kita dapatkan jika membeli si Brica B Pro 5 EI2X ini ya. Selanjutnya, mari langsung aja kita tes gunakan untuk melihat bersama kualitas hasil video dan fotonya. Let's go! Cek. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil rekaman dari kamera action cam Brica B Pro 5. Dan saat ini saya juga sedang menggunakan wireless microphone-nya. Teman-teman bisa mendengarkan secara langsung bagaimana kualitas rekaman audionya. Di posisinya saya sedang berjalan. Video ini direkam dengan format 1080p 60 fps ya teman-teman. Dan di sini kameranya hanya saya genggam dengan menggunakan tangan. Dan posisi saya saat ini sedang berjalan kaki.
Nah, itu tadi dia hasil review dan pengetesan kita terhadap action cam Brica ini. Dengan harga nggak nyampe 1 juta rupiah alias bisa kita dapetin dengan budget 900 ribuan aja di marketplace, action cam ini sudah menawarkan fitur yang melimpah, aksesoris yang lengkap, bahkan termasuk mikrofon dan remote wireless, serta hasil rekaman foto dan video yang bagus di kelasnya berkat penggunaan lensa 20 megapiksel dengan sensor Sony Exmor-R. Ini juga ngebuat dia jadinya support perekaman video hingga ke resolusi yang sangat tinggi ya, di 4K 30 fps. Action cam ini juga bergaransi resmi dari Brica Indonesia selama 1 tahun. Sehingga kalau terjadi apa-apa selama pemakaian 1 tahun pertama, kita bisa langsung klaim aja. Apalagi kan brand Brica ini sudah ada di Indonesia sejak 1995, sehingga jaminan after sales-nya pasti lebih aman. So, dengan semua yang ditawarkan dan dibandingkan dengan harga jualnya, nggak heran sih kenapa action cam ini bisa jadi penjualan nomor 1 di Indonesia. Buat teman-teman yang tertarik dengan action cam ini, link pembeliannya ada di bawah ya. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.